Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Sesuai tugas mata kuliah permodelan data, hari ini saya akan membuka presentasi dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami yang akan membahas mengenai analisis dampak tingkat pengangguran terhadap sosial ekonomi provinsi di Indonesia. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Hilmi Ulinuha, ada teman saya yaitu Anak Agung Gede Arista Marcelo, Novia Intan Prayogo, dan Saud Hasadungan Gultom. Tapi perlu diketahui bahwasanya kami mengerjakan tugas ini cuma 3 orang yang berkontribusi dari awal sampai selesai, di mana kami tidak tahu informasi mengenai salah satu teman kami yaitu Saud Hasadungan Gultom. Pada bagian latar belakang ini, kami menyoroti masalah pengangguran sebagai salah satu isu sosial ekonomi yang paling penting. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT menggambarkan seberapa mampu suatu daerah menyerap tenaga kerja. Walaupun ekonomi Indonesia tumbuh positif, ternyata tidak semua provinsi merasakan pemerataan kesempatan kerja. Bahkan beberapa provinsi dengan PDRB tinggi seperti Jakarta dan Jawa Barat tetap menunjukkan TPT yang besar. Dari sini kami melihat bahwa ada ketimpangan antar wilayah dan kondisi ini bisa memengaruhi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran TPT di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2024. Yang kedua, bagaimana hubungan TPT dengan variabel sosial ekonomi seperti PDRB, rata-rata lama sekolah, kemiskinan, TPAK, dan kesehatan. Dan yang ketiga, provinsi mana saja yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat penganggurannya, serta apa dampaknya terhadap pemerataan pembangunan. Urgensi penelitian ini ada pada pentingnya memahami alasan dibalik tingginya tingkat pengangguran. TPT bukan hanya angka, tapi mencerminkan kualitas tenaga kerja, kondisi ekonomi, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Fenomena jobless growth di mana ekonomi tumbuh, tapi lapangan kerja tidak ikut bertambah, ini juga muncul di beberapa provinsi. Karena itu, analisis hubungan antar variabel ini penting untuk dasar menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama di bidang ketenaga kerjaan, pendidikan, dan kemiskinan. Penelitian ini sangat relevan dengan mata kuliah data modeling. Seluruh proses analisis mulai dari pengumpulan data cleaning, transformasi data, sampai analisis korelasi dan regresi memang merupakan bagian dari permodelan data. Kami menggunakan Excel untuk mengolah data dengan fungsi-fungsi seperti average, XLOOKUP, Corel, sampai Linus. Proses ini melatih bagaimana membangun model, mengevaluasi pola hubungan antar variabel, dan menarik insight berbasis data, yang semuanya merupakan kompetensi utama dalam data modeling. Pada metodologi, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Data dikumpulkan dalam bentuk indikator sosial ekonomi tahun 2024. Dalam prosesnya, kami melakukan 3 tahap utama: data cleaning, statistik deskriptif, analisis lanjutan menggunakan korelasi dan regresi linear. Variabel yang kami gunakan terdiri dari TPT sebagai variabel utama, kemudian PDRB, rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, TPAK, dan persentase keluhan kesehatan sebagai variabel pembanding. Variabel-variabel ini mewakili faktor ekonomi, pendidikan, kemiskinan, tenaga kerja, dan kesehatan. Dalam pengolahan data, kami menggunakan beberapa fungsi Excel. Fungsi dasar seperti average, max, min, dan median dipakai untuk melihat gambaran deskriptif. Lalu, XLOOKUP, if, dan if error digunakan saat data cleaning untuk menyamakan nama provinsi dan menangani error. Untuk analisis hubungan, kami memakai Corel untuk menghitung korelasi dan Linus untuk mendapatkan regresi linear pada scatter plot. Tahapan analisis kami dimulai dari data cleaning, dilanjutkan statistik deskriptif, kemudian analisis lanjutan. Di tahap analisis lanjutan inilah kami menghitung korelasi antara TPT dan variabel-variabel lain dan membuat scatter plot untuk melihat pola visual hubungan antar provinsi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis data. Analisis data sendiri, data yang kami peroleh itu melalui web resmi yaitu BPS, di mana data tersebut diolah melalui Microsoft Excel yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, akurat, dan mudah dianalisis. Kemudian proses tersebut dilakukan untuk memantau, membersihkan, serta memvisualisasi datakan yang ditujukan untuk mendukung penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengangguran terbuka di berbagai provinsi di Indonesia. Proses standarisasi nama provinsi, perbaikan nilai
tidak valid, dan penggabungan data per tahun. Pada tabel tersebut dapat dilihat itu adalah master sheet atau dataset final kita yang sudah dibersihkan penggabungan data mencakup standarisasi provinsi, perbaikan nilai, konversi numerik, dan penggabungan data tahunan. Kemudian statistik deskriptif variabel penelitian. Tabel tersebut diperlihatkan terkait variabel-variabel berupa average, max, mean, dan median yang memiliki tujuan untuk melihat variasi dan distribusi data setiap variabel sehingga dapat mengidentifikasi potensi ketimbangan antar wilayah. Korelasi antar variabel penelitian. Tabel matriks korelasi tersebut untuk menganalisis hubungan antar variabel yang mengungkap kekuatan dan arah hubungan linear, di mana nilai mendekati +1 atau -1 menunjukkan bahwa hubungan kuat, sedangkan nilai mendekati 0 adalah hubungan yang lemah. Analisis korelasi antara variabel TPT dengan variabel lainnya. Hal yang menunjukkan potensi negatif kuat adalah TPT dengan angkatan kerja, yaitu negatif 0,726, serta hubungan positif kuat antara RLS laki-laki dengan TPT, yaitu 0,614. Sementara itu, korelasi lainnya, yaitu TPT dengan PDRB, TPT dengan kemiskinan, dan TPT dengan keluhan kesehatan tergolong lemah, berkisar antara negatif 0,371 hingga 0,328. Data ini mengungkap bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pendidikan laki-laki memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengangguran. Kemudian adalah data statistik deskriptif nilai koefisien korelasi. Tabel tersebut merangkum statistik deskriptif nilai korelasi di mana rata-rata sangat lemah yaitu 0,054 dengan rentang dari korelasi negatif kuat adalah negatif 0,726 hingga positif sedang adalah 0,614 serta nilai median sebesar 0,066. Kemudian adalah visualisasi data. Visualisasi data sendiri adalah representasi grafis dari informasi yang berfungsi untuk mengubah kumpulan angka dan tabel menjadi bentuk visual yang mudah dipahami seperti tabel, diagram, maupun grafik guna mendukung proses interpretasi dan pengambilan kesimpulan yang lebih akurat dan terstruktur. Korelasi antara TPT dengan PDRB, di sini kita menggunakan scatter plot. Kemudian korelasi antara TPT dengan LLS, kami menggunakan column chart. Korelasi TPT dengan presentasi penduduk miskin, kita menggunakan column chart. Korelasi TPT dengan PAKT adalah menggunakan column chart juga. Korelasi TPT dengan presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, kami menggunakan column chart. Dan kemudian di sini ada lineage antara TPT dengan PDRB, kami menggunakan line chart. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu bab 4 hasil pembahasan. Berikut adalah hasil analisis dari kelompok kami. Jadi data yang kami analisis adalah tahun 2024. Kami menggunakan Excel sebagai software untuk menganalisis data kami. Analisis kami menunjukkan bahwa adanya ketimbangan antar provinsi pada seluruh variabel yaitu TPT, PDRB, RLS, kemiskinan, TPAK, dan juga keluhan kesehatan. Dari beberapa provinsi ini menunjukkan bahwa nilai ekstrim sehingga indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. Untuk rumus yang kami gunakan untuk mengelola data kami ada di slide selanjutnya yaitu next. Penggunaan average, mean, max, dan median ada di contoh di atas, dan untuk di bawahnya ini kami menggunakan rumus Corelnya. Berikut adalah master sheet data yaitu kumpulan-kumpulan data dari seluruh variabel. Nah, di sini kami menggunakan XLOOKUP dan juga if error. Jadi untuk interpretasi data dan insight pengangguran di tahun 2024 ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan juga partisipasi kerja. Hubungan antar variabel ini bersifatnya kompleks dan juga berbeda antar provinsinya. Jadi untuk slide ini kita adalah interpretasi antara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024. Jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk yang tertinggi di sini adalah Banten dengan angka 6,85 dan yang terendah adalah Papua Pegunungan dengan angka 1,25% dan untuk medianya adalah 4,19%. Korelasi tingkat pengangguran terbuka dengan yang lainnya itu kita menggunakan rumus korelasi dan juga rumus if untuk mengetahui apa korelasi ini positif dan juga negatif. Jadi bisa lihat di sini ada TPT dan PDRB yang memiliki korelasi lemah positif, TPT dan RLS laki-laki dan perempuan yang memiliki laki-laki memiliki korelasi kuat positif dan untuk perempuan memiliki korelasi lemah positif. Untuk slide ini menunjukkan bahwa TPD dan PPM perkotaan pedesaan memiliki korelasi yang lemah negatif dan untuk yang angkatan kerja memiliki korelasi kuat yang negatif, dan sedangkan yang terakhir PPT dengan keluhan kesehatan memiliki korelasi lemah yang positif. Berikut adalah regresi lineage antara tingkat pengangguran terbuka dengan produk domestik bruto tahun 2024. Untuk slope lineage-nya sendiri ada di angka 205.896.000. Dapat disimpulkan bahwa apabila produk domestik brutonya naik, maka tingkat pengangguran terbukanya juga ikut naik. Dan untuk provinsi yang memiliki ketidakseimbangan yang tinggi ada di
provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta, Kepulauan Riau, serta Papua Barat dan juga Papua. Jadi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak menjamin persediaan lapangan kerja. Untuk yang terakhir ini adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dari seluruh variabel yang sudah kami lakukan research dan juga analisis, sudah kami data cleaning dan melakukan banyak menggunakan rumus, jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kuantitatif dari BPS tahun 2024 ini, penelitian kami mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan variabel-variabel sosial ekonomi di berbagai provinsi menentukan bahwa pengangguran ini bersifat multidimensional, dan multidimensional ini berarti memiliki banyak faktor selain faktor-faktor ekonomi sosial itu. Dan untuk rekomendasi kami untuk pemerintah dan sektor ekonominya, itu yang pertama adalah mengembangkan sektor padat karya. Apa itu adalah kita menginvestasi di manufaktur, UMKM, pertanian modern, dan juga ekonomi kreatif. Yang kedua adalah menyesuaikan pendidikan dengan industri. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi angkatan kerja. Yang keempat adalah penggerakan kemiskinan berbasis pekerjaan. Yang kelima adalah tingkat layanan kesehatan tenaga kerja. Yang keenam adalah kebijakan regional yang adaptif. Sebagai kalimat penutup, terima kasih. Kami dari kelompok 10 izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Layaknya manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.